Al-Ikhwah, sampailah kita ke bagian yang ke-15 dari kitab Minhajul Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Bagian yang ke-15 ini judulnya Syirik Besar dan Macam-macamnya, halaman 81. Syirik besar menjadikan sesuatu sebagai sekutu, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya syirik besar. Syirik besar ialah menjadikan sesuatu sebagai sekutu atau sebagai tandingan untuk Allah. Misalnya memohon kepada sesuatu sebagaimana memohon kepada Allah, melakukan padanya sesuatu bentuk ibadah seperti istighatsah, memohon pertolongan, menyembelih hewan, bernazar dan lain sebagainya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an membawakan sebuah hadis yang kemudian dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?" Lalu Nabi menjawab, "Antaj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah, sedangkan Dia adalah yang menciptakanmu. Syirik besar itu, dosa besar itu adalah ketika engkau menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah, tandingan-tandingan untuk Allah, padahal Allah itu telah menciptakanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syirik besar. Syirik besar adalah dosa yang teramat besar. Ya. Sekarang kita berlanjut kepada macam-macam syirik besar itu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah supaya tidak terjerumus ke dalam syirik besar itu. Orang biasanya terjerumus kepada sesuatu kalau dia tidak mengetahui di depannya ada lubang, dia tidak tahu, dia terjatuh ke dalam lubang tersebut. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa di depannya ada lubang, dia akan berhati-hati supaya tidak akan terjatuh. Nah, inilah tujuan kita belajar maudhu ini, judul ini, tentang macam-macam syirik besar, supaya kita tidak terjerumus ke dalam syirik besar tersebut. Satu, asyirku fid du'a, syirik dalam berdoa. Berdoa kepada Allah juga, berdoa kepada selain Allah juga, itu namanya syirik dalam berdoa. Bagaimana supaya kita tidak syirik dalam berdoa? Ya, berdoa itu hanya kepada Allah saja. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Barulah kita namanya mentauhidkan Allah dalam berdoa. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengarahkan kita, yang menuntun kita supaya berdoa hanya kepada Allah, supaya tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain
ada di Ghafir surah yang ke-40 ayat 60. Ini enggak ada di kitab. Ya, di kitab cuman satu ayat yang ditulis, yaitu Yunus ayat 106. Nah, sebelum ke Yunus kita ke Ghafir dulu atau ke Al-Mu'min. Ya, sama Ghafir boleh, Mu'min boleh, surah yang ke-40 di ayat 60. Buka mushaf. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu. Singkat, padat. Ya. Lugas, tegas, ringkas. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya berdoa hanya kepada Allah. Kalau berdoa hanya kepada Allah, berarti tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Nah, ini dijelaskan dalam, baru ke Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Apa kata Allah? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Ya. Wala tad'u, kalau diterjemahan, dan janganlah kamu menyembah. Ya. Kalau kita buka kamus, ya, tad'u dari kata da'a yad'u, artinya menyeru, artinya berdoa. Nah, lalu kenapa di dalam terjemahan janganlah kamu menyembah? Karena memang ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau beribadah tidak boleh kepada selain Allah, berdoa juga tidak boleh kepada selain Allah. Jadi di sini menyembah dalam artian berdoa. Menyembah dalam artian berdoa, karena berdoa itu juga menyembah artinya. Kita lanjut. Dan janganlah kamu menyembah, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, kepada selain Allah, min dunillahi, kepada selain Allah. Di mana selain Allah itu ma la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak juga bisa memberikan mudarat. Ya, selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat. Dia benda mati. Bagaimana mungkin? Di zaman Nabi itu batu-batu berhala. Zaman sekarang batu-batu kuburan, termasuk batu-batu cincin. Itu adalah min dunillah, selain daripada Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak juga bisa memberikan mudarat. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan tidak bisa memberikan manfaat, maksudnya kalaupun kau minta kepadanya, dia tidak akan ngasih. Minta kepadanya bersimpuh, berkhidmat, meminta kepadanya, dia tidak akan ngasih. Ini yang dimaksud ma la yanfa'uka. Lalu wala yadurruka, juga tidak bisa memberikan mudarat. Artinya kalaupun kau membangkang kepadanya, ya, dia tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan hukuman. Ya, dia tidak akan marah. Ini sudah terbukti dan teruji. Nabiullah Ibrahim alaihissalam
bukan hanya membangkang kepada batu berhala, dikampak batu berhala itu. Melawankah dia? Tidak. Hancur-hancuran batu berhala itu dikampak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Luluh lantak, hancur berantakan. Lalu beliau sisakan satu berhala yang paling besar, digantung kampaknya di leher berhala itu. Lalu pulanglah para penyembahnya dari acara mereka, melihat Tuhan-Tuhannya sudah datar, tidak ada lagi. Ya, mereka naik pitam, terutama Namrud. Siapa ini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Lalu ada yang berkata, orang mengatakan seorang anak muda namanya Ibrahim. Dicarilah Ibrahim. Dicari Ibrahim, ditangkap, diinterogasi, dan dihukum, dilemparkan ke dalam api unggun. Terbakarkah Nabiullah Ibrahim? Tidak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak akan lanjutkan cerita Nabi Ibrahim. Ini bukti bahwa min dunillah, selain daripada Allah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya, lanjut. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kau masih lakukan itu, masih minta kepada selain Allah itu, kau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya termasuk orang-orang yang musyrik. Ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Berdoa kepada selain Allah, apakah ke batu-batu berhala, termasuk juga ke batu-batu kuburan, kepada orang-orang mati. Apakah orang saleh ataukah orang salah, sama saja. Kalau sudah meninggal, tidak bisa berbuat apa-apa. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Ya. Selanjutnya kita ke Fatir. Fatir surah yang ke-35 di ayat 13 dan 14. Nah, ini lebih memperjelas lagi siapa sebenarnya yang diminta selain Allah itu. Apa kata Allah? Ujung ayat 13, tidak dari awal ya. Nanti bingung pula mencari mana ini, nggak ada 13, nggak ketemu. Nah, tidak dari awal, udah dekat ke ujung. Walladzina tad'una min dunih, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah, selainnya, ya, siapa selain Allah? Itu tadi, batu-batu kuburan, batu-batu berhala, batu-batu cincin, semuanya selain Allah. Ma yamlikuna min qitmir, tidak punya daya upaya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Tahu kulit ari? Pernah makan salak enggak? Ya. Kalau kita makan salak, setelah dikupas kulit yang berduri, lalu ada lagi kulit yang kedua, bening, tipis. Nah, itu kulit ari namanya tuh. Nah, berapa tipisnya kulit ari itu? 0, berapa milimeter itu. Nah, itu ibarat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kamu seru, yang kamu berdoa kepada selain Allah, mereka tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya walaupun setipis kulit ari. Ya, mau diganti kulit bawang juga boleh, podo wae sami mawon. Ya, nggak bisa apa-apa. Lalu ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu masih menyeru mereka,
Mereka tidak akan mendengarkan seruanmu. Allah yang bicara. Percaya tidak kepada Allah? Kok masih kekeh? Orang yang masih kekeh berdoa kepada selain Allah berarti nggak percaya dengan Allah. Allah yang mengatakan tidak bisa mendengarkan seruanmu, walaupun dengan speaker sekalipun, ya, mereka nggak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar menurut keyakinanmu, wah ini kan bukan sembarangan orang, Ustaz. Ini wali kutub ini kuburan syekh, ini kuburan syarif, cucu Nabi ini. Di mata kita beliau ini sudah meninggal, hakikatnya mereka masih hidup. Mereka mendengar kalau kita menyeru beliau. Nah, ini dia dijawab oleh Allah, ya. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar menurut keyakinanmu, padahal tidak. Cuman igawanmu saja. Igawanmu saja dia masih mendengar, padahal tidak. Mastajabu lakum, mereka tidak akan mengijabah seruan. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang kamu seru selain Allah mereka tidak akan mendengar. Kalaupun mereka mendengar menurut keyakinanmu, mastajabu lakum, mereka tidak akan mengijabah seruanmu. Kenapa? Benda mati. Sudah mati, tadinya yang hidup sekarang sudah mati. Ternyata perkara ini bukan hanya selesai di sini, berbuntut sampai ke akhirat. Ujung ayat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Nanti kita akan ketemu di hari kiamat dengan yang kita seru-seru itu, yang menyeru Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ketemu nanti di hari kiamat. Maka mereka akan mengingkari, saya nggak pernah suruh kamu meminta kepadaku. Nah, begitu juga yang kita seru-seru wali-wali, syekh-syekh, termasuk seru selain Allah, nanti dihadapkan kepada kita di hari kiamat dan mereka akan mengingkari kemusyrikan kita. Ya, mereka akan mengingkari, siapa yang menyuruhmu berdoa kepada saya? Ya, mereka tidak akan membenarkan kesyirikan kita tersebut. Fatir surah yang ke-35 ayat 13 dan 14. Kemudian dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini derajatnya hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, ya gulam, wahai bocah, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jangan pernah minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalilnya berlapis-lapis, yang menyuruh kita meminta, berdoa hanya kepada Allah, dan melarang kita meminta dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman lagi, kembali hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini derajatnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati,
Kok kasar amat sih Ustaz, mati? Ya memang itu artinya, mata itu mati artinya. Silakan buka kamus. Mau diperhalus boleh. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang wafat, barang siapa yang lupa bernapas, itu sama artinya semua tuh, nggak beda. Lalu wa huwa yad'u min dunillahi nidan, sedangkan dia memohon kepada selain Allah sebagai tandingan. Nah, ini saya katakan di awal, mohon kepada Allah juga, mohon kepada selain Allah juga, berdoa kepada Allah juga, berdoa di kuburan orang soleh juga, meminta kepada orang mati juga. Ini namanya adalah berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan atau sebagai sekutu. Apa yang terjadi? Dakhalan nar, kata Nabi, niscaya dia terancam masuk neraka. Sempurnalah dalil yang mengarahkan kita supaya berdoa, berdoalah kepada Allah. Meminta, mintalah kepada Allah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Jangan pernah minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau yang kita minta itu mampu, ya. Kecuali yang kita minta itu mampu ngasih, itu tidak membuat kita musyrik. Contoh, ya, saya jauh ke Bogor, duit saya habis, Pak Mustafa, saya minta 100.000 dong. Kira-kira Pak Mustafa bisa nggak sih? Bisa. Itu tidak membuat kita syirik, ya, tidak membuat kita syirik. Yang membuat kita syirik, yang kita minta itu dia tidak mampu ngasih. Ya, seperti batu kuburan tadi, kita minta sehat, orang udah mati, gimana lagi mau ngasih kita? Ya, ini dikatakan Nabi, idza matal insan inqata'u amaluh. Kalau manusia sudah meninggal, putuslah amalnya. Jangankan mendoakan kita, mendoakan dirinya saja dia tidak bisa. Bagaimana mungkin dia akan mendoakan kita? Nah, maka boleh minta doa kepada orang soleh, tapi orang soleh masih hidup. Masih banyak orang soleh yang masih hidup. Kok harus nyari orang soleh yang sudah wafat? Ya, ini akal sehat dulu. Ntar dulu kita buka Quran, ntar dulu buka hadis. Akal sehat saja. Masih banyak orang soleh yang masih hidup. Kenapa nyari orang soleh yang sudah meninggal? Masih banyak ulama yang masih hidup, kok nyari ulama yang sudah meninggal? Ya, ini nggak masuk di akal sehat. Selesai, ya, macam syirik besar yang pertama, yaitu asyirku fid du'a, syirik dalam berdoa. Yang kedua, kita di halaman 82, syirik dalam sifat Allah, ya, syirik dalam sifat Allah. Di kitab Tauhid jilid 1 kita sudah belajar tauhid asma wa sifat. Ya, Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus, mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Nah, di antara sifat sempurna Allah itu adalah Allah mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Nah, lalu ada anggapan di antara kita, ada kepercayaan bahwa para nabi, para wali juga mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Para wali, para syarif, para habaib mengetahui juga hal-hal yang gaib. Ya, para imam, nah ini termasuk keyakinan Syiah. Para imam Syiah mengetahui hal-hal yang gaib.
Nah, ini namanya syirik dalam sifat Allah. Hanya Allah lah yang mengetahui yang gaib. Selain pada Allah tidak tahu, termasuk Nabi dan Rasul, kalaulah tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ke Al-An'am surah yang ke-6 ayat 59. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 59. Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Ya. Apa kata Allah? Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Ya. Perhatikan baik-baik. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Dia sendiri. Hanya Allah yang tahu yang gaib itu. Malaikat nggak tahu. Nabi dan Rasul juga tidak tahu yang masalah yang gaib itu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Nah, lalu bagaimana mungkin guru kita, wali kita, syekh kita ngaku-ngaku mengetahui yang gaib? Tapi benar kok Ustaz, ngepas banget. Lalu di mana dia tahu kalau bukan daripada waswasus syayatin? Was-wasnya syaitan. Syaitan yang membisikkan kepadanya. Di Tauhid, di kitab Tauhid, tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, setelah selesai jilid 3, kita ke Tauhid, Syekh At-Tamimi di situ dijelaskan bahwa sebelum Rasulullah diutus, iblis dan syaitan itu mencuri dengar rahasia langit. Ya. Ibnu Abbas menggambarkan seperti ini, ya. Begitu. Jadi apa istilahnya tuh? Bertengger gitu. Sampai dia mendekati langit. Lalu kemudian ditembak oleh meteor, runtuh lagi ke bawah, naik lagi begitu, ditembak lagi, jatuh lagi ke bawah. Nah, kadang-kadang sampai juga, lebih banyak tidak sampainya daripada sampainya. Tapi yang namanya syaitan itu juga punya malu. Dia malu kepada pelanggannya kalau tidak membawa berita, maka dibuatlah berita-berita bohong. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Bohong tukar ramal itu walaupun benar. Benarnya kebenaran, betulnya kebetulan. Dari 100, ya 99 bohong, barangkali 1 benar, ya kebenaran itu tadi. Nah, inilah yang membisikkan kepada, ya mungkin guru kita, syekh kita, wali kita, sehingga dia merasa sudah di maqam tertentu, punya amalan tertentu, maka dia mengklaim dirinya dia mengetahui yang gaib. Hati-hati saudara-saudara, sekarang zaman fitnah, fitnah syubhat yang menyambar-nyambar. Waduh, kalau kita berseluncur di dunia maya. Nah, kalau kita termakan syubhatnya ini, nah kita bisa jatuh ke dalam syirik dalam sifat-sifat Allah. Karena yang punya sifat mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke Al-A'raf, ya. Tadi Al-An'am ayat 59. Sekarang kita ke Al-A'raf ayat 188.
188. Buka mushaf, di kitab tidak ada. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku. Ya, ini yang ngaku-ngaku tadi, yang mengatakan bahwa selain Allah mengetahui yang gaib, ya Rasul, ya termasuk wali. Ini Rasul sudah membantah, disuruh Allah membantah. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, aku tidak mengetahui yang gaib. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, nah ini bantahan. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, niscaya aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massani as-su', dan aku tidak akan ditimpa bahaya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku ini hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jelas bantahan Nabi. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, pasti aku akan buat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan, aku tidak akan cedera. Tapi sejarah mencatat, sirah Nabawiyah mencatat, ketika di perang Uhud Nabi terjatuh, patah giginya, berdarah kakinya. Emang Nabi nggak punya ilmu kebal, Ustaz? Nah, ini dia. Nabi Rasul tidak punya ilmu kebal. Ternyata kaki beliau berdarah, giginya patah. Lalu kalau ada yang ngaku-ngaku punya ilmu kebal, berarti lebih hebat daripada Nabi dan Rasul. Percayakah kita? Berarti lebih hebat daripada Nabi dan Rasul. Nabi kita saja patah giginya, Rasul kita saja berdarah kakinya. Kenapa kita bisa percaya seseorang punya ilmu kebal? Apalagi kalau bukan bekerja sama dengan syaitan. Padahal Allah telah melarang, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah kau ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Cukup dua ayat ini sebagai dalil, ya, bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan wali, jangankan guru kita, Nabi atau Rasul sendiri pun tidak mengetahui yang gaib. Sekarang kita berlanjut, ya, macam syirik yang ketiga. Macam syirik yang ketiga, yaitu asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Ternyata cinta bukan hanya urusan sepasang anak muda-mudi yang lagi mabuk kasmaran. Cinta bukan hanya urusan sepasang suami istri yang lagi honeymoon. Ternyata cinta juga urusan aqidah. Cinta juga urusan aqidah. Nah, jadi syirik dalam kecintaan. Yang dimaksud syirik dalam mahabbah, syirik dalam kecintaan, yaitu ia
lebih mencintai seseorang, baik itu wali atau lainnya, sebagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mencintai seseorang sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, tidak boleh. Apalagi lebih mencintai seseorang daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Ya. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tidak termasuk manusia yang diceritakan oleh Allah ini. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana mereka memperlakukan tandingan-tandingan itu? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Cinta terbagi dua, ya. 50% untuk Allah, 50% mencintai selain Allah. 50-50. Ini sudah cukup alasan bagi Allah memvonis asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Apalagi lebih mencintai selain Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, harus mengalahkan cintanya kepada selain Allah, barulah orang itu bisa dikatakan beriman. Ya, barulah bisa dikatakan orang beriman. Lalu kemana saja orang-orang itu membagi cinta? Diceritakan di dalam At-Taubah surah yang ke-9 ayat 24. Ada 8 hal tempat orang membagi cinta. Ya, kita istirahat dulu. Setelah azan kita lanjutkan. La haula Sekarang kita ke At-Taubah surah yang ke-9 ayat 24. Ini juga tidak ada dalam kitab. At-Taubah surah yang ke-9
ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapakmu, ya kita hitung bersama-sama, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, ya, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Berapa tuh? Nggak jadi ngitung. 8 ya? Iya. Sepakat 8 ya? Nah, 8. Ya. Jika yang 8 hal tadi lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir menafsirkan, tunggulah sampai Allah memberikan keputusan, maksudnya adalah tunggulah sampai saatnya Allah mendatangkan azab. Tunggulah sampai Allah menurunkan azab. Dan azab itu case-nya di dalam neraka, tapi perskotnya dikirim ke Allah, dikirim oleh Allah ke dunia berupa bencana alam. Ya, berupa bencana alam itu adalah perskot, itu DP daripada azab yang dijanjikan Allah di akhirat. Apakah gempa bumi, gunung meletus, lahar dingin, ya, banjir bandang, galodo, apa saja musibah bencana, itu perskot DP daripada azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita membagi cinta, 50% mencintai Allah, 50% mencintai yang 8 hal ini. Nah, jadi selamatnya bagaimana? Boleh kita mencintai yang 8 ini, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Ya, mau mencintai bapak-bapak, mencintai anak-anak, mencintai saudara, mencintai istri, keluarga, harta kekayaan, perdagangan, ya, rumah tempat tinggal, jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makanya kalau kita lihat pemandangan di Al-Haram, di An-Nabawi, mungkin di antara kita pernah haji, pernah umroh, kalau azan berkumandang, rolling door turun, tutup usaha, tutup dagang. Yang masih buka pasti diuber oleh askar. Ya, begitu betul ketegasan pemerintah Saudiyah dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perdagangan. Ini juga dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang beriman, bila diserukan Allah untuk salat, ya, pada hari Jumat, nah, maka fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk mengingat Allah, segera berangkat ke masjid. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli.
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untukmu kalau kamu mengetahui. Ya, ayat ini memang lahirnya adalah azan Jumat, tapi sebenarnya bukan hanya azan Jumat, azan 5 waktu. Ya, kalau kedengaran azan, tinggalkan, kita segera ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Kalau tidak, berarti kita divonis oleh Allah lebih mencintai yang 8 hal itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna wajada halawatal iman." Ada 3 hal, bila seseorang memiliki 3 hal ini, dia akan mendapatkan manisnya iman, nikmatnya iman. Satu saja yang kita sampaikan, ayyakunallaha wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Ini dalil wajibnya kita mahabbah ilallah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu